Halo sahabat Excel dimanapun kalian berada, kalian sering nggak sih rumus VLOOKUP kalian itu keluar error ataupun NA seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita kali ini akan membahas terkait rumus VLOOKUP yang memang keluar error ataupun NA gitu ya. Nah, di sini ada 4 kemungkinan yang memang rumus VLOOKUP kalian itu kenapa error gitu. Nah, hal ini tuh sering terjadi gitu ya karena memang kurang telitinya gitu, karena memang kita mengetahui rumus VLOOKUP bahwa ya seperti itulah gitu rumus VLOOKUP. Kalau memang data udah sesuai gitu, sudah pasti seharusnya ada gitu, seharusnya bisa keluar gitu, bisa kebaca. Tapi kenapa masih ada yang keluar error ataupun NA gitu ya. Nah, di sini gue udah ada 4 contoh yang memang bakalan kita bahas pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin sebelumnya gue disclaimer dulu seperti biasa. Gue nggak akan berbagi mungkinnya terkait file-file rumus Excel ini, karena memang gue pengen teman-teman cobalah membuat data tersendiri gitu. Coba membuat data-data yang berbeda gitu, supaya teman-teman itu bisa survive sendiri gitu. Jadi supaya teman-teman ketika mencoba sendiri itu teman-teman akan mudah lebih mengingatnya gitu. Jadi ketika nanti suatu ketika teman-teman menghadapi error seperti ini, itu teman-teman udah tahu, oh iya dulu gue pernah ngalamin hal seperti ini, ada 4 kemungkinan nih gitu. Jadi teman-teman itu bakalan lebih paham kalau memang teman-teman itu bisa menggunakan data sendiri gitu. Kalau memang kalau nanti datanya itu dari gue gitu ya, datanya gue kasih gitu, nah kemungkinan besar itu teman-teman itu cuma pahamnya itu terhadap data-data yang ada di contoh ini aja gitu. Jadi nanti ketika menemukan data yang berbeda gitu, nah teman-teman tuh udah lupa gitu, waktu itu gimana ya, terus juga ini datanya beda deh sama yang waktu itu gitu. Jadi bener-bener terpatok kepada contoh data yang di sini saja gitu. Nah, gue pengen teman-teman jangan terpatok lah kepada data-data yang di sini gitu. Cobalah teman-teman survive membuat data tersendiri dengan kategori data-data yang berbeda gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam contoh yang pertama gitu ya. Nah, di contoh yang pertama ini di sini udah ada tabel kunci. Nah, di sini juga udah ada tabel referensi. Nah, di sini kita disuruh mencari jenis kelamin dari tabel referensi yang ada di sini gitu ya. Nah, langsung saja kita ketikkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Lalu kita ketikkan lookup value-nya itu yang Ahmad ini. Setelah itu kita koma. Seperti biasa bahwa di berbagai Excel itu beda-beda ya. Ada yang memang menggunakan koma ataupun ada juga yang menggunakan titik koma gitu ya. Nah, setelah itu kita suruh masukkan table array. Nah, table array ini adalah dari tabel referensi yang ada di sini. Kita blok saja. Setelah itu kita ketik F4 untuk mengkunci. Setelah itu kita koma lagi. Nah, kita ingin mencari jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada di tabel nomor 2, maka kita ketikkan angka 2. Setelah itu koma. Lalu kita ketikkan 0 untuk mencari data pasti gitu ya. Jangan yang mendekati, tapi kita memang yang benar-benar pasti gitu. Nah, setelah itu kita enter. Nah, dia sudah keluar seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul nih. Kenapa di sini bisa muncul NA gitu ya? Nah, ini dari nama Dian keluar error, dari nama Sigit keluar error, dari nama Hadi keluar error gitu ya. Nah, ini dari data ini tuh kenapa bisa keluar error? Karena memang ternyata nama Dian itu tidak ada di tabel referensi seperti ini gitu. Jadi dia tidak bisa ngebaca, karena memang tidak ngebaca atas nama Dian, maka dia keluar error. Nah, nama Sigit pun sama, dia tidak ada di tabel referensi, makanya dia keluar error. Hadi pun sama, dia tidak ada di tabel referensi ini, makanya dia keluar error. Nah, ini adalah penyebab yang pertama gitu ya, kenapa VLOOKUP kalian itu bisa error gitu, karena memang ternyata masih adanya data nama customer yang tidak ada di sini gitu. Nah, mungkin ketika kalian nanti diberikan data oleh atasan kalian gitu, kalian bisa menanyakan gitu, kenapa nama Dian ini belum ada gitu di tabel referensi ini gitu kan. Jadi yang menyebabkan ini tuh menjadi error gitu. Oke, mungkin ini contoh yang pertama gitu ya, penyebab terjadinya VLOOKUP kalian error. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua gitu. Nah, di contoh kedua ini kalau kita lihat itu datanya udah sama gitu ya. Ahmad ada Ahmad, Budi ada Budi, Citra ada Citra. Nah, itu datanya udah sama lah gitu ya. Nah, ini kita coba ketikkan sama dengan VLOOKUP. Lalu kita lookup value-nya itu adalah ini yang menjadi tabel kunci kita untuk pencarian nanti. Nah, setelah itu kita koma.
Setelah itu kita table array-nya ini adalah ini dari table referensi kita. Setelah itu kita koma. Ini tidak kita kunci gitu ya. Kalau tadi kan kita kunci, setelah itu kita koma, ketikkan angka 2, koma lagi, lalu 0 untuk mencari data pasti. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, dia maka kan seperti ini nih, belum muncul nih NA nih. Nah, oh ternyata muncul nih. Di Gita Hadi itu muncul NA gitu. Kenapa? Padahal Gita ada gitu kan. Terus Hadi juga ada gitu. Tapi kenapa gitu kan muncul NA gitu. Nah, penyebab terjadi muncul NA itu kemungkinan karena data referensi yang tadi ini di tab referensi itu tidak kita kunci. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya error gitu. Nah, di sini nih pasti ada yang udah ngegeser nih. Pasti ada data yang memang sudah menggeser. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih dia udah mulai menggeser ke bawah nih di sini. Di citra ini dia udah mulai menggeser ke bawah gitu. Jadi harusnya ini sekotak ini aja, sekotak ini, tapi dia sudah kotaknya itu sampai keluar. Nah, ini udah menggeser nih. Coba kita di sini apakah udah ngegeser? Oh, di sini juga udah ngegeser, di Budi juga udah ngegeser. Jadi karena tidak kita kuncinya suatu sel gitu kan, suatu table array ini yang tadinya sebagai table referensi tidak kita kunci, makanya dia jadi menggeser gitu. Nah, makanya penting sekali kita kunci agar tabel referensinya itu tidak menggeser gitu, tidak membaca menggeser nih. Di sini coba sekarang kita kunci gitu ya. Sekarang kita kunci tabelnya, tik 2 kali, lalu tabel referensinya ini kita kunci dengan klik F4. Nah, lalu sudah enter. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, maka errornya sudah hilang karena dia sudah tidak menggeser gitu nih. Coba tuh, dia sudah tidak menggeser. Yang tadinya ini udah ngegeser ke bawah sekali gitu kan, ke bawah ke sini, tapi ternyata dia sekarang sudah tidak. Dia tetap berada di kotak tab referensi ini gitu. Nah, makanya yang kedua penyebab terjadinya NA itu ataupun error itu karena kalian tidak mengunci suatu sel gitu. Nah, makanya penting untuk dikunci tabel referensinya itu gitu ketika kalian menggunakan VLOOKUP agar tidak menggeser gitu ya, agar tidak terjadi penggeseran yang menyebabkan akhirnya tabel kunci kalian itu error dan keluar NA gitu dan tidak ngebaca gitu. Oke, sampai sini mungkin sudah paham lah ya terkait penyebab error yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga gitu. Nah, di yang ketiga ini kita langsung masukkan saja sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya sama Ahmad ini. Setelah itu kita koma, lalu table array-nya itu adalah yang ini, sama seperti tadi kita blok. Setelah itu kita kunci dengan F4 ya. Ini kali ini kita kunci nih. Kita kunci dengan F4 lalu koma. Setelah itu kita ketik angka 2 karena kita ingin mengambil jenis kelamin itu di tabel nomor 2. Setelah itu kita koma lagi lalu kasih angka 0 untuk mencari data pasti, bukan data yang mendekati gitu ya. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka dia sudah muncul nih NA nih. Ketik 2 kali. Nah, di sini ada yang muncul NA 2. Nah, ini 1 nih Eko dan juga Hadi sudah muncul NA. Sedangkan 4 data lainnya itu tidak muncul NA gitu. Nah, kenapa sih 4 data ini bisa muncul NA gitu? Nah, sebabnya itu 4 data ini bisa muncul NA karena ternyata kalian nih kurang teliti gitu. Karena ternyata di sini tuh ada spasi gitu nih. Nah, tuh ada spasi seperti ini gitu, spasi di awal. Ataupun misal Budi. Nah, Budi ini ternyata ada spasi di akhir dia tuh. Ternyata Budi ini dia ada spasi di akhir. Dan juga Eko nih. Oh, Eko juga sama ada di spasi akhir. Dan Hadi itu ada di awal spasi gitu. Jadi hal inilah yang menyebabkan karena tidak cocoknya suatu data gitu di sini, tidak di spasi tapi di sini di spasi gitu. Jadi yang menyebabkan VLOOKUP kalian itu menjadi error. Nah, caranya gimana sih? Kalau misalnya kalian mungkin ini kalau misalnya datanya ada sedikit kalian bisa benarin gitu ya. Jadi tinggal kalian hapus lalu udah bener lagi gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata datanya ada banyak gitu kan, ratusan atau bahkan ribuan gitu kan, bagaimana nih caranya? Nah, kalian bisa masukkan ketik 2 kali di sini, kalian tinggal masukkan rumus trim. Nah, jika sudah seperti ini, buka kurung, lalu yang C3 ini kita tutup kurung karena memang
trim ini rumusnya itu untuk menghapus spasi gitu ya. Jadi setiap data yang memiliki spasi itu dia otomatis terhapus dengan rumus trim ini gitu. Jadi karena kita C3 ini sebagai data kunci kita yang memiliki spasi, makanya kita ingin menghilangkan spasi di C3 ini. Jadi kita buka kurung, tutup kurung. Nah, jika sudah seperti ini baru kita enter lah. Nah, maka dia sudah tidak error lagi. Datanya yang tadinya error, padahal ini masih sama nih. Masih ada ini nih, masih ada spasi. Dan di sini nggak ada gitu, tapi kok udah nggak error. Nah, itu karena rumus trim tadi lah. Karena rumus trim inilah yang menyebabkan data itu menjadi tidak error karena sudah hilang spasinya gitu. Yang tadi ada spasi, ngebaca spasi, sekarang spasi itu udah nggak kebaca karena kita sudah menggunakan rumus trim. Nah, setelah itu kita klik 2 kali aja, maka otomatis yang memang walaupun masih adanya spasi gitu kan, tapi tetap tidak terbaca spasi itu karena kita sudah menggunakan rumus trim untuk menghilangkan sebuah spasi gitu. Oke, mungkin yang di contoh ketiga sudah bisa dapat dipahami gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, contoh keempat ini sering terjadi jika kalian berhadapan dengan sel yang berbentuk nomor gitu ya, berbentuk angka gitu. Nah, seperti inilah gitu. Kadang sering terjadi. Jadi ternyata bentuk datanya ini ternyata masih berbentuk teks gitu, walaupun memang ternyata ini 997, 98 sama, 99 sama, 2000, 2001 gitu. Walaupun data tahunnya sama, tapi dia berbentuknya beda gitu datanya. Jadi yang ini masih berbentuk teks, yang ini udah berbentuk general ataupun number. Nah, dia maka tidak akan bisa ngebaca. VLOOKUP itu akan menjadi error. Nah, di sini kita coba aja ya. Nih, ketik sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik ini, lalu koma, kita blok yang ininya, lalu kita kunci dengan F4, lalu koma lagi, penjualan ada di tabel nomor 2, lalu koma, lalu 0 untuk mencari data pasti, setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, maka dia akan error. Nah, semuanya maka dia akan error, maka akan NA, karena penyebabnya itu adalah data ini masih berbentuk teks gitu tuh, number stored as text gitu. Jadi data ini tuh masih berbentuk teks, belum berbentuk number ataupun general gitu. Nah, gimana caranya? Kita ubah dulu data ini, kita ubah dulu. Pertama-tama nih data ini kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, kita pergi ke data, lalu kita klik yang text to column. Nah, kita klik yang ini. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, kita next. Nah, lalu setelah sudah seperti ini kita next lagi. Nah, di sini kita ubah jadi general. Kalau memang yang tadi masih teks, kita ubah jadi general. Tapi kalau yang memang udah general seperti ini, langsung saja kita klik finish. Nah, maka datanya sudah menjadi general ataupun number. Jadi dia sudah bisa ngebaca dari tabel referensi ini gitu. Jadi tabel kunci sudah bisa ngebaca dari tabel referensi karena memang tahunnya ini, datanya ini sudah sama gitu ya. Data tahun ini sudah sama dengan data tahun yang ada di tabel kunci ini gitu. Nah, jadi inilah gitu yang mudah-mudahan saya harap gitu dari 4 permasalahan yang sering terjadi di dalam rumus VLOOKUP kenapa sering error gitu. Mudah-mudahan ini bisa dapat membantu kepada teman-teman semua, dan jangan lupa saya harap teman-teman semua langsung membuat data-datanya, dicontohkan langsung gitu sama teman-teman gitu. Jangan cuma menonton saja, tapi teman-teman juga cobalah langsung mempraktikkan gitu dengan membuat data tersendiri gitu, agar teman-teman itu bisa langsung dapat mengerti gitu, dapat juga memahami gitu. Oh, ini errornya kenapa ya? Apa emang tadi masuk ke dalam contoh 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4 kah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisis tersendiri gitu nantinya. Oh, ini ternyata kalau yang kayak begini dia masuknya ke yang contoh 3 tadi tuh karena penyebabnya adanya spasi gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bakalan bisa lebih paham, lebih mudah diingat, dan ketika nanti dibutuhkan, ketika nanti teman-teman mau praktek, itu teman-teman sudah mudah gitu mengingatnya, dan teman-teman juga udah bisa menganalisisnya tuh udah paham gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini gitu ya, dari pembahasan kita terkait
4 penyebab kenapa rumus VLOOKUP itu sering error ataupun NA gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa follow untuk teman-teman yang memang baru menonton dari channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe gitu dari teman-teman. Mungkin memang video-video yang ini masih sedikit, tapi video-video shortnya teman-teman bisa nonton di situ sudah lumayan banyak, dan itu sangat membantu juga buat teman-teman bisa dapat dipelajari, karena memang untuk mempermudah teman-teman itu nanti menginputkan sebuah data-data agar bisa lebih cepat gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Subscribe to my YouTube channel.